semester yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama itu adalah ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Sejarah ilmu ekonomi secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Namun, perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain, seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels, serta aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen DKK dan kemudian oleh peraih Nobel Douglas Sinnott. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas ruang lingkupnya. Oleh karena itu, sangatlah tidak mudah untuk membuat satu definisi yang bisa memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang meliputi ilmu ekonomi. Definisi ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani atau oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara luas didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah langkah. Sedangkan definisi dari ahli ekonomi atau ekonom menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Kesejahteraan hidup manusia, karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan zaman. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititikberatkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk 1. Mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber, dan 2. Mencapai kepuasan yang maksimum. Ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain membahas masalah yang pertama, sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi, dan yang kedua, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan presentasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada dalam realitas kehidupan. Realitas tersebut mencakup setiap unsur kehidupan yang dialami kehidupan, keluarga, masyarakat lokal, dan sebagaimana yang mencoba mencari jalan pemecahan sehingga upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dikaji secara secermat mungkin. Sebagai contoh, upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi. Upaya tersebut dilakukan sedemikian rupa sampai diperoleh barang dan jasa yang dapat tersedia pada jumlah, harga, dan waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan tersebut.
kedua, metode deduktif. Metode deduktif adalah metode ilmu yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dengan metode ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah sesuai dengan acuan prinsip hukum dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi. Metode matematika. Metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Maksudnya bahwa dalam matematika terdapat kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Melalui pembahasan dalil-dalil tersebut dapat dipastikan bahwa kajiannya dapat diterima secara umum. Baik, materi yang kedua itu adalah perkembangan teori ekonomi. Apa itu perkembangan ekonomi? Perkembangan ekonomi merujuk pada proses pertumbuhan, perubahan, dan sistem dan evaluasi dalam suatu sistem ekonomi yang ada di suatu negara atau wilayah. Jadi, perkembangan ekonomi lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Faktor-faktor perkembangan ekonomi. Yang pertama, SDM, sumber daya manusia. Yang kedua, SDA, sumber daya alam, budaya, modal, dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Tokoh ekonomi dunia Adam Smith, tokoh utama dalam teori ekonomi klasik dengan karyanya The Wealth of Nations 1776, pasar bebas, pembagian kerja, division of labor, konsep divisible, dan nilai kerja atau labor value, teori kapitalisme. David Richard, seorang ekonom Inggris yang hidup pada abad ke-18
pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen atas barang-barang ekonomi. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dan harga barang atau jasa. Fungsi permintaan juga menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dipesan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan bahwa jika harga suatu barang meningkat, permintaan untuk barang tersebut juga menurun, dan sebaliknya. Jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Jenis elastisitas permintaan dan penawaran memiliki 5 koefisien elastisitas harga permintaan dan penawaran, yaitu: yang pertama, elastisitas penawaran sempurna; yang kedua, penawaran inelastik; yang ketiga, penawaran elastis; yang keempat, penawaran elastisunitar; dan yang terakhir, inelastisitas penawaran sempurna. Aktor elastisitas permintaan: banyaknya barang pengganti yang tersisa, presentasi pendapatan yang dibelanjakan, jangka waktu analisis, produk mewah versus kebutuhan, perubahan harga dan barang yang diminta. Baik, materi yang ketiga yaitu teori perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda, seperti contohnya berperan sebagai influencer, influencer, dan seterusnya. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Macam-macam teori perilaku. Teori ekonomi mikro, teori psikologis, teori antropologis. Teori perilaku konsumen dibedakan menjadi 2 pendekatan, yaitu pendekatan nilai guna kardinal dan yang kedua pendekatan nilai guna ordinal. Jenis-jenis perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Peter dan Olson 2010, terdapat 2 jenis perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat internasional. Dari kedua jenis tersebut mempunyai ciri masing-masing. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain. Konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: motivasi, persepsi, belajar, kepribadian, dan konsep diri. A. Pengetahuan. B. Perasaan, sikap. A. Kebudayaan. B. Kelas sosial. C. Keluarga. Manfaat perilaku konsumen: membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir, agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produk dengan baik, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dapat dilihat pada bagaimana konsumen dalam mengambil keputusan. Pembelian menurut Knuth dan Schiffman 2007, proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap, yaitu saling berhubungan
konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda, seperti contohnya berperan sebagai influencer, influencer, dan seterusnya. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Macam-macam teori perilaku: teori ekonomi mikro, teori psikologis, teori antropologis. Teori perilaku konsumen dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan nilai guna kardinal, yang kedua pendekatan nilai guna ordinal. Jenis perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Peter dan Olson 2010, terdapat dua jenis perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irasional. Dari kedua jenis tersebut mempunyai ciri masing-masing. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen: kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain. Konsumen tunduk terhadap hukum, berkurangnya tambahan kepuasan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: motivasi, persepsi, belajar, kepribadian dan konsep diri. A. Pengetahuan. B. Perasaan, sikap. A. Kebudayaan. B. Kelas sosial. C. Keluarga. Manfaat perilaku konsumen: membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir, agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar satu produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dapat dilihat pada bagaimana konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Menurut Kahn dan Chipman 2007, proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap yang saling berhubungan, yaitu tahap masukan atau input, tahap proses, dan tahap keluaran atau output. Baik, materi yang kelima yaitu teori biaya dan pemasukan. Pengertian biaya dan pemasukan. Menurut Supriyatno 2008, biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dalam perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan, misalnya volume produktivitas atau volume penjualan. Besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Dampak bunga dan bagi hasil dalam produktivitas. Karakteristik dari sistem bunga dalam analisa biaya produksi adalah bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan produksi adalah tetap. Dengan demikian, biaya bunga akan menerima menjadi fixed cost. Dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi bunga tetap harus dibayar. Konsekuensi lebih keberadaan biaya bunga akan meningkatkan total biaya. Apa perbedaan sistem bagi hasil dan sistem bunga? Dalam bunga, penentuan tingkat suku bunga dibuat pada perjanjian awal dengan pedoman harus selalu untung, sementara itu dalam bagi hasil penentuan besarnya rasio dibuat dengan pedoman untung rugi. Pajak memiliki arti sebagai kontribusi yang dipaksakan oleh pemerintah negara dalam jangka waktu tertentu kepada pihak wajib pajak. Sifatnya memang wajib dan disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah yang nantinya bisa mendapat balasan berupa manfaat secara tidak langsung. Terdapat 4 jenis tarif pajak, yakni tarif
dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Jenis-jenis produksi: produksi ekstraksi, produksi agraris, produksi industri, perdagangan, jasa. Tahap-tahap produksi: tahapan primer, tahapan sekunder, biaya produksi total, biaya produksi rata-rata. Faktor-faktor produksi: sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, faktor kewirausahaan, sumber daya teknologi. Tujuan faktor-faktor produksi: memperlancar proses produksi, meningkatkan jumlah keuntungan, memenuhi kebutuhan konsumen, menjaga kualitas produk. Kegiatan perusahaan: perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit atau kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan industri pengolahan dibagi dalam 4 golongan, yaitu industri besar atau banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang atau banyaknya tenaga kerja 20-99 orang, industri kecil atau banyaknya tenaga kerja 5-19 orang, industri rumah tangga atau banyaknya tenaga kerja 1-4 orang. Baik, materi yang keenam yaitu struktur pasar. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar atau market struktur adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Fungsi struktur pasar: persaingan, menentukan tingkat persaingan antara perusahaan. Misalnya dalam pasar persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli, sementara dalam monopoli, satu persatu mengendalikan pasar. Harga memengaruhi penentuan harga barang atau jasa. Dalam pasar ini, kompetitif harga cenderung mencerminkan biaya produksi. Sementara dalam pasar monopoli, perusahaan dapat menetapkan harga dengan lebih besar. Efisiensi berpengaruh pada tingkat efisiensi ekonomi. Pasar yang lebih kompetitif seringkali mendorong efisiensi karena perusahaan harus berinovasi dan berusaha meminimalkan biaya. Inovasi: struktur pasar dapat mengetahui tingkat inovasi dalam industri. Persaingan yang kuat dapat mendorong perusahaan untuk terus-menerus berinovasi untuk mempertahankan bangsa pasarnya. Distribusi pendapatan berdampak pada distribusi pendapatan dalam masyarakat. Misalnya, monopoli departemen menciptakan ketidaksetaraan karena perusahaan tersebut memiliki kontrak yang besar atas harga dan produksi. Jenis struktur pasar: persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli dengan produk homogen. Persaingan sangat intensif dan perusahaan tidak memiliki pasar. Monopoli: hanya ada suatu penjual atau pemasukan tinggi yang menguasai pasar tanpa adanya persaingan signifikan. Oligopoli: hanya beberapa perusahaan besar yang mengontrol sebagian besar pasar. Keputusan satu perusahaan memengaruhi yang lain dan terjadi strategis antara mereka. Monopolistik: banyak penjual dengan produk yang dapat dibedakan, tetapi masih ada beberapa kekuatan pasar karena perbedaan produk. Oligosipoli: beberapa pembeli mengendalikan pasar dari sisi permintaan, mempengaruhi harga dan kondisi perdagangan. Ciri-ciri persaingan sempurna:
Tidak ada produk pengganti, barang yang dijual sama. Baik, materi yang ke-8 yaitu pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan menurut KBBI adalah hasil kerja atau usaha. Bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi, pendapatan adalah sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Bila setiap individu, keluarga, atau perusahaan mempunyai pendapatan, negara juga memiliki pendapatan yang dikenal dengan istilah pendapatan nasional. Jenis-jenis pendapatan nasional: produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product, produk domestik regional bruto atau PDRB, produk nasional bruto atau PNB atau gross nasional produk GNP, produk nasional neto atau PNN atau net nasional produk atau NNP. Jenis-jenis pendapatan nasional: pendapatan nasional neto atau PNN atau net national income atau NNI, pendapatan perseorangan atau PI atau personal income PI, pendapatan bebas atau PB atau disposable income atau DI. Karakteristik pendapatan nasional: nilai akhir nilai pasar dalam suatu periode waktu tertentu berdasarkan wilayah. Materi yang selanjutnya, pasar persaingan monopolis. Pengertian pasar. Pengertian monopolitis. Pasar persaingan monopolitis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolitis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau different produk. Persaingan monopolitis. Ciri-ciri monopolitis: memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Diferensiasi produk. Persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Perkembangan teknologi dan inovasi. Fungsi pasar persaingan monopolistik: efisiensi alokasi sumber daya, inovasi produk, diversifikasi pilihan konsumen, peningkatan kualitas produk, penciptaan lapangan. Faktor penyebab pasar monopolitik: ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli. Sumber alam yang amat sangat melimpah ruah. Produk diferensial: dikarenakan produk diferensial yang tidak terlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan harga. Kelebihan dan kekurangan persaingan monopolistik. Kelebihan: banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri. Adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen. Terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk. Pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai. Kekurangan: pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi. Baik, materi yang ke-10 itu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Definisi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelola produksi dan harganya serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Asas-asas pasar bebas dan kebijakan pemerintah: A. Kebebasan individu. B.
monopoli, C. Persaingan bebas, D. Pasar efisien. Jenis-jenis pasar bebas: A. Pasar persaingan sempurna, B. Pasar monopoli, C. Pasar persaingan monopolistik, D. Pasar oligopoli. Proses dan cara pasar bebas dan kebijakan pemerintah. 1. Proses pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan pemerintah dengan sedikit atau tanpa kendali pemerintah. Dalam pasar bebas, penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperdagangkan. 2. Kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Pemerintah dapat berperan dalam pasar bebas dengan menerapkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi penawaran pemerintah dan harga keseimbangan. Contoh kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Tarif adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas barang impor. Subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada produsen. Kebijakan perdagangan, dampak positif dan negatif dari kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Dampak positif dapat meningkatkan efisiensi produksi, dapat melindungi industri dalam negeri, dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen. Dampak negatif dapat mengurangi persaingan, dapat menghambat inovasi, dapat mengurangi konsumen. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara dampak positif dan negatif dari kebijakan pasar bebas. Contoh pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Contoh perdagangan bebas. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. CAFTA, China atau ASEAN Free Trade Area. EU, European Union. MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. NAFTA, North American Free Trade Agreement. Baik, materi yang selanjutnya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Fungsi kebijakan fiskal, fungsi alokasi. Dengan fungsi alokasi ini, kebijakan fiskal sangat berperan aktif dalam mengalokasikan dan mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih terinci, detail, dan maksimal. Pada waktu alokasi, barang-barang produksi tersebut berjalan dengan baik dan juga tepat, maka dari itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi dan berjalan dengan baik. Kebijakan fiskal dalam fungsi alokasi ini sangat berperan dan mendukung kelancaran alokasi barang-barang produksi tersebut. Fungsi distribusi. Dengan fungsi distribusi, kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen mediasi untuk mendistribusikan yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi, supaya setiap wilayah atau daerah perkembangan ekonominya sama, rata, atau seimbang. Jika kebijakan fiskal tidak berkontribusi tentang distribusi pendapatan negara, maka ketidakseimbangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya bisa semakin besar atau tinggi, dalam artian perekonomian kacau, dan dapat menjadikan masalah dalam perekonomian. Fungsi stabilitas. Dengan fungsi distribusi, kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen mediasi untuk mendistribusikan yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi, supaya setiap wilayah atau daerah perkembangan ekonominya sama, rata, atau seimbang. Jika kebijakan fiskal tidak berkontribusi tentang distribusi pendapatan negara, maka ketidakseimbangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya bisa semakin besar atau tinggi, dalam antrian perekonomian kacau, dan dapat menjadikan masalah dalam perekonomian.
Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, pemerintah membuat program rencana perancangan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Jika tujuan kebijakan fiskal ini berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar negara yang sebelumnya negara berkembang akan menjadi negara maju. Sebaliknya, jika tujuan kebijakan fiskal yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik ataupun tidak terlaksanakan, maka kemungkinan besar negara tersebut akan mengalami krisis ekonomi dan akan memiliki utang yang banyak. Dan juga hal ini yang memungkinkan yaitu negara tersebut akan memiliki hutang yang banyak atau lebih besar dari negara-negara tetangganya.